Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai pengoperasian kembali kereta api jarak jauh dan juga kereta api lokal reguler secara bertahap, kita akan bergabung dengan Didik Hartantyo di Rut PT KAI. Selamat malam, Bapak Didik. Selamat malam Mbak Gaza dan selamat malam para pemirsa Metro TV. Bapak, pertimbangan apa yang dilakukan oleh PT KAI kemudian memutuskan untuk membuka rute-rute tersebut? Pertimbangan utamanya adalah berdasarkan PSBB atau aturan di berbagai daerah serta permintaan dari masyarakat ya, sehingga berdasarkan pertimbangan itulah maka kami lakukan pengoperasian 37 KA ya, mulai besok pagi. Bapak, dari seluruh kereta api yang dioperasikan tidak semuanya berada dalam zona hijau. Kemudian bagaimana PT KAI ini memastikan protokol kesehatan dan juga mekanisme perjalanan bagi para penumpang, terutamanya bagi para lansia dan juga anak-anak? Baik, jadi kami PT KAI menerapkan surat edaran gugus tugas pencegahan penyebaran COVID-19 tahun 2020. Di mana setiap penumpang nanti harus membawa berkas dokumen yang isinya adalah surat bebas COVID-19 ya, yang masih berlaku baik dari hasil PCR yang berlaku 7 hari maupun hasil rapid test yang berlaku 3 hari. Kemudian apabila di daerah tersebut tidak ada fasilitas tes PCR atau rapid test, maka yang bersangkutan harus menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas setempat. Kemudian yang bersangkutan juga diharapkan mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat selulernya. Bagi penumpang yang naik dari Jakarta atau tujuan Jakarta, maka sesuai dengan Pergub diwajibkan untuk membawa SIKM, surat izin keluar masuk. Kemudian serta ketentuan umum di stasiun kami wajibkan para penumpang memakai masker, kemudian mematuhi batas antri di stasiun dan kereta dalam rangka menjaga physical distancing. Kemudian rutin mencuci tangan, kemudian memakai jaket atau pakaian lengan panjang. Kemudian suhu tubuh itu maksimum adalah 37,3 derajat Celcius dan dalam kondisi yang sehat. Nah, untuk penumpang lansia 50 tahun ke atas dan anak-anak, maka petugas kami akan memindahkan tempat duduknya apabila yang bersangkutan lansia itu duduk berdekatan dengan penumpang lain. Sehingga kereta api menyediakan tempat duduk khusus untuk lansia, itu ada 4 tempat duduk yang khusus ya. Sehingga nanti kami harapkan kerjasama para pengguna kami lansia untuk kami tempatkan dalam posisi yang aman. Bapak, kemudian untuk memastikan jaga jarak ini benar-benar terjadi di dalam gerbong kereta, kapasitas gerbong yang akan digunakan oleh PT KAI atau tiket yang akan dijual oleh PT KAI ini berapa persen? Apakah 70% atau lebih dari itu? Mbak Gaza, jadi berdasarkan surat edaran Dirjen Kereta Api nomor 14 tahun 2020, kapasitas kursi yang kami jual ini diperbolehkan 70%. Sehingga atas dasar itulah maka kebijakan physical distancing akan terjaga, karena pengaturan kursi yang harus diisi dan kursi yang tidak boleh diisi ini kami sudah koordinasikan dengan Dirjen Kereta Api. Jadi para penumpang kami nanti semuanya yang memasuki kereta akan diberikan fasilitas face shield ya setiap kali memasuk kereta. Kemudian penumpang semuanya ini akan diukur suhu tubuhnya setiap 3 jam sekali dengan menggunakan termogan. Nah, apabila terdapat penumpang yang suhu tubuhnya itu di atas 37,3 derajat, maka kami akan arahkan untuk berada di ruang isolasi ya, di dalam kereta. Nah, di stasiun berikutnya, pemerintahan berikutnya, kami akan turunkan penumpang itu dan kami akan masukkan dalam ruang isolasi untuk mendapat penanganan dari petugas kesehatan. Face shield ini wajib dikenakan selama dalam perjalanan hingga sampai ke stasiun tujuan, dalam rangka mencegah adanya droplet yang menjadi media penyebaran COVID-19 ini. Bapak, berarti face shield ini akan disediakan oleh PT KAI? Betul, kami akan sediakan.
Kemudian tadi sebelumnya Bapak juga menyatakan bahwa para penumpang harus menggunakan lengan panjang. Seperti apa mekanisme untuk memberi tahukan kepada para penumpang ataupun calon penumpang bahwa mereka harus menggunakan lengan panjang? Jika ada yang tidak menggunakan lengan panjang, apakah mereka tidak boleh masuk? Prinsipnya kami sudah sosialisasikan ini kepada masyarakat melalui pemberitaan maupun media-media sosial, termasuk di website PT KAI ya. Memang himbauan ini kami sampaikan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID ini, dan ini sesuai dengan pembahasan kami dengan Satgas COVID-19 ya. Jadi memang nanti akan ada penanganan khusus ya, sehingga apabila ada penumpang yang tidak berlengan panjang atau tidak pakai jaket, maka kami akan sarankan, akan kami himbau untuk menggunakan jaket atau baju lengan panjang. Demikian. Kemudian Bapak, bagaimana dengan skema pembelian tiket? Apakah dapat dilakukan secara langsung atau hanya dengan online? Dua-duanya bisa. Jadi kami sudah membuka penjualan tiket secara online saat ini ya. Dan kemudian apabila ada penumpang yang goso, maka tiket loket di stasiun kami buka 3 jam sebelum jam pemberangkatan kereta. Ya. Dan sampai saat ini dari catatan kami sudah tercatat sekitar 4.000 tiket yang sudah terjual. Bapak, ini transportasi umum rata-rata sudah mulai beroperasi untuk mengantisipasi adanya antrian seperti beberapa waktu lalu sempat terjadi di Transjakarta dan juga di bandara. Apa yang disiapkan oleh PT KAI untuk mengantisipasi ini? Kami menyiapkan protokol COVID, Mbak Zaza. Jadi di lingkungan stasiun kami buka wastafel, kemudian kami sediakan hand sanitizer. Kemudian dalam rangka mencegah adanya kerumunan, maka penerapan physical distancing ini kami lakukan di setiap kali antrian. Jadi kalau di depan loket kami jaga antrian itu dengan menerapkan marka-marka yang bisa di tempat berdiri. Kemudian di antri check-in juga demikian, di antri boarding juga demikian. Sehingga pengetatan ataupun disiplin physical distancing kami akan terus jaga untuk meyakinkan bahwa transportasi kereta api ini bebas daripada potensi pencegahan penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih Bapak Didik di Rut PT KAI atas waktunya bersama kami di Top News.